Selamat siang anak-anak, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk selanjutnya setelah kita belajar pola bilangan, kita akan melanjutkan dengan pembelajaran barisan bilangan. Kita awali dengan pengertian barisan bilangan, suku, dan rumus suku N. Jika bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu diperoleh suatu barisan bilangan. Tiap-tiap bilangan disebut suku yang dibatasi dengan tanda koma. Ini yang harus diingat dulu. Dan untuk menyatakan masih dilanjutkan, maka diberi titik 3 pada suku terakhir. Ini punya pengertian bahwa barisan itu masih bisa dilanjutkan. Kemudian untuk notasi suku ke N, ini nanti berguna untuk menyatakan rumus umum atau rumus suku ke N. Kita notasikan dengan UN, ini dibaca suku ke N, ya ingat, jadi UN itu dibaca suku ke N. Perhatikan barisan bilangan berikut, ya, perhatikan barisan bilangan berikut. 2, 4, 6, 8, ini contoh salah satu barisan bilangan. Lihat nih, tiap-tiap suku dibatasi tanda koma, ya. Terus untuk suku yang berikutnya atau masih dilanjutkan lagi, kita beri notasi titik 3 bahwa ini masih berlanjut atau bisa dibaca dan seterusnya. Nah, setelah mengamati, maka ternyata bisa kita tuliskan U1 itu 2, itu suku pertama. Suku kedua 4 atau U2, suku ketiga atau U3 6, dan seterusnya. Dari pengamatan itu, setelah kita tuliskan, maka kita bisa menjabarkan sebagai perkalian dengan 2. Nih, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Maka kesimpulannya kalau suku keempat atau U4 itu 2 kali 4, berarti UN artinya 2 kali N. Nah, ini nanti rumus ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan suku yang sangat banyak. Misalnya suku ke 1000, berarti U1000, kita tinggal 2 kali 1000, berarti suku 1000 2000. Demikian untuk menentukan atau cara menentukan rumus suku ke N. Nah, selanjutnya tugas kalian nanti mencari rumus suku ke N dan suku ke 66 dari 2 contoh ini. Kemudian silakan seperti sebelumnya, yaitu dibuat di kertas HVS, difoto, kemudian dikirimkan melalui ke nomor Bapak ini ya. Oke. Beberapa macam barisan bilangan berdasarkan sifat dan polanya, maka nanti kita akan mendapatkan beberapa macam barisan bilangan. Yang pertama barisan bilangan aritmatika, yang kedua barisan bilangan geometri, yang ketiga barisan bilangan Fibonacci, yang keempat barisan bilangan persegi, barisan bilangan persegi panjang, barisan bilangan segitiga, dan barisan bilangan yang lainnya. Ini contohnya, contoh ada beberapa. Nanti silahkan dibaca di buku cetak ya, ini ada semua. Ciri-ciri barisan bilangan aritmatika yang bagaimana, geometri yang bagaimana, Fibonacci yang bagaimana. Bisa juga digunakan sumber lain seperti yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan, bisa melalui YouTube atau Google atau medsos-medsos yang berkaitan dengan pembelajaran kita ini. Untuk selanjutnya berikut adalah barisan bilangan aritmatika ya, ini. Nih contoh barisan bilangan aritmatika itu yang seperti ini.
Silahkan diamati dari 3 contoh ini. Setelah diamati, coba nanti ditulis di buku catatan ya, di buku catatan. Jadi bukan tugas, cukup ditulis di buku catatan. Nah, coba ditulis bagaimana atau mengenai pola bilangan barisan aritmatika. Kemudian sampaikan sebenarnya apa atau definisi apa yang bisa kita tuliskan dengan barisan aritmatika. Selanjutnya buat 2 contoh lagi yang berbeda dengan ini. Terus 2 contoh tadi juga berbeda ya, tidak sama. Kita lanjut ya. Rumus umum suku ke N barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini nanti mempunyai rumus khusus ya, yang diperoleh dari rumus umum. Jadi rumus ini nanti hanya digunakan pada barisan aritmatika, tidak bisa digunakan untuk barisan yang lain. Perhatikan barisan aritmatika berikut. 3, 7, 11, 15 ini merupakan barisan aritmatika ya, berdasarkan apa yang telah kamu tulis tadi. Jika suku pertama itu dinotasikan U1 atau A, maka cukup jelas bahwa nilainya adalah 3 karena suku pertama memang 3. Lihat. Kemudian beda yang kita notasikan dengan huruf B itu diperoleh dari selisih 2 suku yang berurutan dengan cara mengurangi suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga kurangi suku kedua, keempat kurangi ketiga. Jangan terbalik. Di sini sudah cukup jelas, sudah Bapak tuliskan. Yang secara umum dapat dinyatakan suku ke N dikurangi suku ke N-1 atau suku N-1 ini sebagai suku sebelumnya. Berarti 7 kurangi 3 sama saja dengan 11 dikurangi 7 sama dengan 15 dikurangi 11, berarti menghasilkan 4. Ini selalu konstan. Ini ciri khas dari barisan aritmatika. Maka 3, 7, 11, 15 bisa kita uraikan atau kita jabarkan seperti berikut. 3 tambah 0 untuk suku pertama, suku kedua 3 tambah 4, suku ketiga 3 tambah 8, suku keempat 3 tambah 12. Kalau kita amati setiap suku ada bilangan yang tetap atau konstan yaitu 3. Sementara di sini yang berubah-ubah. Dan kalau kita amati juga ini ternyata merupakan bilangan kelipatan 4. Ya, kelipatan 4 berarti ada hubungannya dengan beda tadi. Nah, 0 itu bisa kita jadikan menjadi 0 kali 4. 4, 1 kali 4. 8, 2 kali 4. 12, 3 kali 4. Dengan demikian kalau U1 menjadi 3 tambah 0 kali 4, U2 3 tambah 1 kali 4, maka dapat kita simpulkan bahwa 3 itu adalah A, kemudian 4 adalah B, sementara koefisien dari B itu berdasarkan N yang ada di sini. Kalau U2 itu 1, kalau U3 itu 2, U4 3, berarti UN adalah N kurang 1. Ini yang disebut dengan rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, untuk selanjutnya soal barisan aritmatika silahkan dikerjakan nomor 1, 2, dan 3 ditambah nomor 4 dan nomor 5. Ini juga nanti menjadi tugas kalian yang dikerjakan di kertas HVS, kemudian difoto dan dikumpulkan melalui WA. Bapak tunggu, semoga apa yang barusan Bapak sampaikan, Bapak tayangkan bisa dimengerti. Salam sehat, teruslah berusaha. Bapak yakin kalian bisa. Jangan pernah putus asa. Sampai bertemu lagi untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.